Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmalina Indah Rahmasari MPD. Saya seorang guru di SLB Negeri B Garut. Saat ini saya menjadi wali kelas peserta didik dengan hambatan kecerdasan di kelas 5. Melalui video ini, saya akan membagikan praktik baik yang saya lakukan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Konsep pembelajaran berdiferensiasi sudah tidak asing diterapkan di dalam lingkungan sekolah luar biasa, yaitu di mana pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik dengan mengutamakan minat dan bakat serta pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik secara individual untuk mencapai merdeka belajar. Langkah yang dilakukan oleh guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yaitu pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Dalam merencanakan sebuah pembelajaran berdiferensiasi kerap menjadi tantangan tersendiri bagi diri saya. Salah satu permasalahan yang muncul yaitu dalam menentukan media serta metode apa yang cocok bagi peserta didik agar mereka dapat terlayani secara maksimal. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan dalam menghadapi tantangan tersebut yaitu dengan melakukan analisis minat dan bakat serta kebutuhan pada setiap peserta didik, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung proses pembelajaran, melakukan kolaborasi dengan guru lain dan ahli dalam proses pembelajaran, serta melakukan kolaborasi dengan orang tua dalam pembelajaran di rumah. Pada fase B, dalam pembelajaran matematika, terdapat capaian pembelajaran mengenal mata uang. Capaian akhir pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu untuk menggunakan uang. Kemampuan menggunakan uang tersebut sebagai salah satu kebutuhan praktikal yang nantinya akan berguna dalam life skill peserta didik. Untuk mencapai pembelajaran mengenal mata uang, saya menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi secara konten, di mana konten yang diberikan atau diajarkan untuk satu peserta didik berbeda dengan peserta didik yang lainnya sesuai hasil asesmen kemampuan peserta didik. Untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi tersebut, saya menggunakan metode pembelajaran role playing. Untuk mendukung metode pembelajaran ini, saya melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat lain untuk menciptakan lingkungan belajar yang aktif, kreatif, dan inovatif bagi peserta didik. Selain itu, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran dalam proses pembelajaran sangatlah penting. Melalui media pembelajaran, informasi yang disampaikan akan lebih jelas. Di sisi lain, media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik dapat meningkatkan konsentrasi dan peserta didik akan lebih termotivasi. Penggunaan uang mainan ataupun uang asli sebagai media pembelajaran di kelas 5 tidak begitu menarik bagi peserta didik. Mereka terlihat bosan dan tidak dapat berkonsentrasi secara maksimal. Mereka akan lebih termotivasi dan berkonsentrasi jika media pembelajaran yang digunakan bersifat teknologi informasi. Pada penerapan pembelajaran mengenal mata uang, saya menggabungkan penerapan media pembelajaran konvensional dan media pembelajaran digital. Untuk media konvensional, saya tetap menggunakan uang mainan dan uang asli. Sedangkan agar pembelajaran lebih menarik, efektif, dan efisien, saya membuat media pembelajaran tambahan digital untuk materi pembelajaran mengenalkan mata uang. Media pembelajaran digital tersebut saya beri nama Asik Mang, yang merupakan singkatan dari Ayo Siap Kita Mengenal Mata Uang. Media pembelajaran Asik Mang dikembangkan oleh saya dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk PowerPoint dan aplikasi berbasis Android. Asik Mang bentuk PowerPoint
diciptakan oleh saya sendiri dengan pertimbangan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, saya menjalin kolaborasi dengan programmer untuk mengubah Asikmang ke dalam bentuk aplikasi berbasis Android, agar nantinya media pembelajaran tersebut dapat fleksibel dan aksesibel digunakan oleh peserta didik dimanapun dan kapanpun untuk pembelajaran mengenal mata uang dengan bimbingan dari guru atau orang tua. Selanjutnya, guru dan peserta didik melakukan proses simulasi berbelanja melalui metode role playing dengan melibatkan peserta didik yang lainnya. Selanjutnya, peserta didik melakukan praktik langsung dan mengaplikasikannya pada kegiatan berbelanja di kantin sekolah. Orang tua juga dilibatkan untuk mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran dalam proses pengayaan dan remedial teaching, sehingga dapat terciptanya layanan evaluasi yang komprehensif bagi peserta didik melalui kerjasama dengan orang tua dalam mengakomodir kebutuhan peserta didik agar sesuai dan tepat sasaran. Praktik baik ini berdampak positif terhadap pembelajaran mengenal mata uang. Selain itu, respon positif juga ditunjukkan oleh rekan sejawat dan orang tua terhadap praktik baik ini. Dari praktik baik yang dilaksanakan oleh Ibu Indah dalam mengenalkan mata uang, ini merupakan inovasi terbaru dalam mengenalkan mata uang dengan penggunaan aplikasi yang mana di dalamnya terdapat jenis-jenis mata uang sebagai konten yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan anak. Selain itu, di dalam praktik baik ini juga menggunakan metode role playing yang disatu padukan setelah menggunakan aplikasi. Dan menurut saya ini merupakan teknik pembelajaran yang sangat komprehensif bagi anak-anak dengan hambatan kecerdasan, sehingga pada saat role playing anak bisa mengetahui bagaimana fungsi penggunaan uang sebelum kita praktikkan di tempat jual beli. Pokoknya ini sangat keren sekali dan bisa menginspirasi untuk kita sebagai guru-guru pendidikan khusus yang lebih menggunakan teknologi dalam melibatkan pemberian materi kepada anak-anak dengan hambatan kecerdasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil dari Ariel kelas 5. Alhamdulillah semenjak Ariel mengenal aplikasi mata uang kertas, Ariel sudah bisa belajar memberikan transaksi uang kertas tersebut. Pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik berkebutuhan khusus bukan hanya sekedar berbicara mengenai ketercapaian suatu pembelajaran, melainkan melibatkan seluruh sumber daya secara komprehensif, baik dari segi profesionalitas kita sebagai seorang pendidik maupun dalam menjalin kolaborasi untuk menumbuhkan dan mengoptimalkan kemampuan peserta didik. Sehingga sesuai dengan tujuan dari Merdeka Belajar, yaitu guru dan peserta didik dapat berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif, menciptakan suasana belajar yang bahagia, pemanfaatan teknologi yang terintegrasi dengan proses pembelajaran, serta melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan tidak lupa memberikan ruang kepada peserta didik menjadi pembelajar yang aktif untuk menciptakan profil pelajar Pancasila dalam diri setiap peserta didik. Semoga praktik baik yang saya lakukan ini dapat menginspirasi dan menginovasi para guru untuk dapat menciptakan Merdeka Belajar.